Pernahkah kalian dengar kisah unik tentang ondel-ondel dan belimbing manis di Blitar yang bisa mengajarkan kita arti kerjasama dan kejujuran? Kisah ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh makna dan pesan kehidupan. Bintang bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang barokah. Sebelum lanjut ke kisahnya, yuk tekan like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik berikutnya tentang ondel-ondel dan kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan waktu luang untuk mendengarkan kisah penuh pelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar cerita ini membawa berkah dan menambah pahala buat kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena setiap kisah yang baik seharusnya membuat kita makin dekat kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya, setiap perbuatan kecil, bahkan seperti menanam pohon atau membantu sesama, akan membawa kebaikan bila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Herba. Tulis juga di kolom komentar kalian berasal dari mana, biar kita tahu seberapa luas sahabat ondel-ondel tersebar di seluruh Indonesia. Tonton videonya sampai selesai, ya. Karena di bagian akhir nanti ada satu pertanyaan di deskripsi, dan yang jawabannya benar akan dapat hadiah spesial yang diumumkan di bagian penutup. Pompa konfeti. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota Blitar, di antara hamparan sawah hijau dan aliran sungai kecil yang jernih, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Bagus Santosa. Ia dikenal oleh warga sebagai pemuda yang rajin, sopan, dan punya senyum yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Rumahnya tidak besar, tapi bersih dan rapi, berdiri di atas tanah kecil dengan pagar bambu yang dipenuhi tanaman hias dan bunga berwarna-warni. Di halaman belakangnya, terbentang kebun kecil yang menjadi sumber kebahagiaan bagi Bagus setiap hari. Bagus tidak tinggal sendirian. Ia punya sahabat unik yang selalu menemaninya, ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi yang entah bagaimana bisa hidup dan berbicara. Banyak orang awalnya tak percaya, tapi siapapun yang datang ke rumah Bagus akan melihat ondel-ondel itu bergerak, menari, dan bahkan tertawa bersama Bagus. Ondel-ondel ini tidak menakutkan, malah lucu dan ramah. Tubuhnya tinggi besar dengan wajah tersenyum lebar, dihiasi hiasan kepala dari janur dan kain warna-warni yang berkibar setiap kali ia berjalan. Mereka berdua seperti sahabat sejati. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, mereka sudah keluar ke kebun. Bagus membawa cangkul kecil dan ember berisi air, sementara ondel-ondel membawa gendang kecil di tangannya. Ia akan menepuk gendang itu dengan irama ceria, dum tak dum, sambil mengiringi langkah Bagus yang menanam, menyiram, dan merapikan tanah. Suara gendang itu sudah menjadi tanda khas bagi warga desa, bahwa pagi telah datang dan semangat hari baru dimulai. Desa tempat mereka tinggal dikenal dengan nama Desa Bendosari, sebuah wilayah yang subur di kaki perbukitan Blitar bagian utara. Udara di sana sejuk, dan tanahnya terkenal subur karena aliran air dari sungai kecil yang turun dari pegunungan. Penduduknya kebanyakan petani yang menanam padi, cabai, dan buah-buahan tropis seperti pisang, pepaya, dan jambu. Namun, di antara semua tanaman itu, belimbing manis adalah buah yang paling terkenal di daerah tersebut. Rasanya segar, manis alami, dan sering dijadikan oleh-oleh oleh wisatawan yang berkunjung ke Blitar. Suatu hari di awal musim penghujan, Bagus dan ondel-ondel memutuskan untuk menanam pohon belimbing manis di halaman rumah mereka. "Ondel, tahun ini kita coba tanam belimbing, ya?" kata Bagus dengan semangat. Katanya, buahnya bukan cuma enak, tapi juga banyak manfaatnya buat kesehatan. Ondel-ondel mengangguk dengan wajah riang, matanya yang besar berkilat-kilat. "Belimbing? Wah, aku suka itu. Bisa dibuat rujak, bisa juga dibuat jus. Tapi, aku lebih suka makan langsung dari pohonnya. Hehe," candanya sambil tertawa. Bagus pun menyiapkan segala keperluan. Ia menggali tanah sedalam 1 jengkal, menebar pupuk kandang alami, lalu memasukkan bibit belimbing muda yang dibelinya dari pasar Blitar.
Ondel-ondel membantu menyiram dengan ember besar yang ia angkat dengan satu tangan saja. Kadang-kadang ia terlalu bersemangat sampai airnya tumpah kemana-mana, membuat Bagus tertawa geli. Hari demi hari berlalu. Setiap pagi mereka menyiram tanaman itu, memeriksa daunnya, dan membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Sementara itu, ondel-ondel tak henti-hentinya bernyanyi lagu-lagu Betawi lawas yang lucu dan penuh semangat, mengubah pekerjaan sederhana menjadi momen kebahagiaan. Kadang-kadang anak-anak desa datang untuk menonton mereka. Mereka suka melihat ondel-ondel menari di tengah kebun sambil membawa gendangnya, membuat suasana terasa seperti pesta kecil di halaman rumah. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Bagus duduk di bawah pohon kelapa muda di tepi kebun, sambil menatap tanaman belimbing yang mulai tumbuh lebih tinggi. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja dari halaman depan. "Ondel," katanya pelan, "kamu tahu nggak, kenapa aku mau menanam belimbing?" Ondel-ondel menoleh, "Kenapa, Gus?" "Karena kakekku dulu pernah bilang, siapapun yang menanam pohon belimbing dengan niat baik, rezekinya akan selalu mengalir. Setiap buahnya yang jatuh bisa jadi sedekah buat makhluk kecil, seperti burung atau semut. Jadi aku ingin kebun ini bukan cuma buat kita, tapi juga bermanfaat buat semuanya." Ondel-ondel mengangguk pelan, matanya tampak sendu tapi bahagia. "Kamu memang orang baik, Bagus. Aku senang bisa jadi temanmu." Bagus tersenyum. "Aku juga, Del. Kamu bukan cuma teman, tapi bagian dari keluarga." Waktu berjalan cepat. Musim berganti. Tanaman belimbing mereka semakin tinggi dan mulai berdaun lebat. Bagus memberi pagar bambu di sekelilingnya agar tidak diinjak ayam atau kambing yang suka berkeliaran di desa. Setiap kali hujan turun, mereka berdua berdiri di serambi rumah sambil memandangi air hujan yang membasahi daun-daun belimbing, berkilau seperti kaca. Ketika pagi cerah datang, ondel-ondel biasanya mengelap debu dari daunnya dengan sapu lidi kecil yang dibuat Bagus dari pelepah kelapa. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah pohon itu adalah sesuatu yang sangat berharga. "Kalau daunnya bersih, belimbingnya nanti bisa lebih manis," katanya sambil tertawa. Suatu hari, seekor burung kecil hinggap di ranting belimbing. Bagus memperhatikannya sambil berkata, "Lihat, Del, burung itu tahu kalau pohon ini bakal jadi tempat yang nyaman." Ondel-ondel mendekat. "Ya, mungkin nanti burung itu bakal bikin sarang di situ. Dan kita harus jaga, jangan sampai ada yang ganggu." Hari-hari seperti itu membuat hidup Bagus penuh warna. Ia tidak pernah merasa kesepian meskipun tinggal di desa kecil. Kebersamaan dengan ondel-ondel mengajarkannya banyak hal, tentang sabar, kerja keras, dan arti sederhana dari kebahagiaan. Setiap kali mereka lelah, Bagus membuat teh hangat, sementara ondel-ondel duduk bersila di sampingnya sambil memainkan irama lembut di gendangnya. Kadang-kadang mereka berbicara tentang impian masa depan. Bagaimana kalau suatu hari kebun itu tumbuh besar dan bisa menjadi tempat wisata edukatif bagi anak-anak. "Bayangin, Del," kata Bagus dengan mata berbinar, "anak-anak bisa datang ke sini, belajar menanam, memetik buah, dan belajar mencintai alam." Ondel-ondel menepuk gendangnya sekali. "Dan mereka juga bisa menari bareng aku. Kita bikin pertunjukan musik alam. Gendang, angin, dan suara burung, pasti indah." Sambil tertawa, Bagus mengangguk setuju. Ia tahu, bersama ondel-ondel, apapun terasa mungkin. Tak lama kemudian, pohon belimbing itu mulai berbunga. Bunga-bunganya kecil, berwarna ungu muda, mengeluarkan aroma manis yang lembut. Setiap pagi lebah datang, hinggap sebentar, lalu terbang lagi. Bagus dan ondel-ondel tahu, itu pertanda baik, artinya tak lama lagi, buah belimbing pertama akan tumbuh. "Del, lihat. Itu bunga pertamanya," seru Bagus dengan gembira. Ondel-ondel berputar sambil menari. "Alhamdulillah. Ini tanda Allah memberkahi usaha kita, Gus." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perasaan bahagia. Mereka terus merawat pohon itu dengan penuh cinta. Kadang Bagus membaca doa ketika menyiram, berharap hasilnya membawa manfaat. Ia percaya, setiap tetes keringat yang keluar akan diganti dengan nikmat yang berlipat. Ketika malam datang, lampu minyak kecil di rumah mereka menyala redup. Suara jangkrik dan kodok bersahutan dari kebun. Ondel-ondel biasanya duduk di depan rumah,
menatap bintang, sambil berkata pelan, "Kamu tahu, Gus, aku dulu diciptakan untuk menghibur orang. Tapi sekarang, aku merasa disinilah tugasku sebenarnya. Menjaga kebun kecil ini, membantu kamu menanam kebaikan." Bagus menatap sahabatnya itu dengan mata hangat. "Kamu bukan hanya penjaga kebun, Del. Kamu penjaga semangatku." Hari demi hari berlalu. Pohon belimbing mereka tumbuh kokoh. Batangnya kuat, daunnya rindang, dan buah-buah kecil mulai muncul. Anak-anak desa sering datang membantu memetik daun kering sambil bermain-main di sekitar kebun. Bagus membagikan air kelapa muda kepada mereka, sementara ondel-ondel menghibur dengan tarian lucunya. Desa itu pun terasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap orang yang lewat pasti berhenti sejenak untuk melihat kebun Bagus. Ada yang memuji, ada yang mendoakan, bahkan ada yang ingin belajar menanam juga. "Wah, belimbingnya cantik sekali, Gus," kata seorang ibu. Bagus tersenyum, "Alhamdulillah, Bu. Semua karena pertolongan Allah. Kami hanya merawatnya." Begitulah hari-hari awal kehidupan Bagus dan ondel-ondel di kebun belimbing mereka. Tidak ada kemewahan, tapi ada kedamaian, persahabatan, dan ketulusan hati. Setiap pagi yang mereka lalui adalah anugerah baru, dan setiap sore yang mereka nikmati adalah kesempatan untuk bersyukur. Mereka tidak tahu bahwa di balik kebun kecil itu akan muncul sebuah kisah luar biasa tentang ujian, keberanian, dan keajaiban kecil dari seekor bebek misterius yang suatu hari datang dari sungai. Tapi itu adalah kisah yang akan dimulai di hari berikutnya, saat buah belimbing pertama mereka benar-benar matang dan siap dipetik. Pohon kilauan. Musim kemarau yang panjang akhirnya berakhir. Hujan pertama turun membasahi tanah Blitar dengan lembut, membangunkan aroma khas tanah basah yang menyegarkan udara pagi. Hari itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh Bagus dan sahabatnya, ondel-ondel. Pohon-pohon belimbing yang mereka tanam berbulan-bulan lalu kini telah tumbuh tinggi dan lebat, daunnya hijau tua berkilau terkena embun, dan di sela-sela rantingnya mulai terlihat buah-buah belimbing manis berwarna kuning keemasan yang menggantung bagai bintang di siang hari. "Masya Allah, indah banget, Del," seru Bagus sambil menatap pohon di hadapannya. Udara pagi yang masih sejuk membawa aroma buah segar yang manis alami. Belimbing-belimbing itu besar dan mengilap, seperti batu permata alam yang disinari matahari pagi. Beberapa sudah matang sempurna, sementara yang lain masih bergradasi hijau kuning, menunggu giliran untuk dipetik. Ondel-ondel menatap hasil kerja mereka dengan ekspresi bahagia. Ia tidak bisa berhenti menari. Kain warna-warni di tubuhnya berkibar lembut diterpa angin, sementara gendang kecil di tangannya berdentum riang, dum tak dum tak dum tak dum. Irama itu bergema di seluruh kebun, seolah memberitahu dunia bahwa mereka telah berhasil melewati perjalanan panjang dari menanam hingga panen. Suara gendang itu menarik perhatian anak-anak desa yang lewat di jalan kecil depan rumah. Mereka berlari mendekat sambil tertawa. "Lihat, ondel-ondelnya menari lagi," kata seorang anak perempuan sambil menepuk tangan. Ada juga yang membawa kamera ponsel dan merekam. Karena mereka tahu momen seperti ini jarang terjadi, ondel-ondel menari di tengah kebun belimbing sungguhan, bukan di jalanan kota. Bagus tersenyum melihat kegembiraan itu. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur. Ia teringat masa-masa awal ketika tanah itu masih kosong, hanya ditumbuhi rumput liar dan semak berduri. Betapa sulitnya merawat bibit belimbing muda agar tumbuh subur, harus menyiangi rumput, memberi pupuk alami, menjaga dari hama, bahkan melindungi dari hujan deras yang sempat hampir merobohkan satu batang muda. Namun, semua kerja keras itu kini terbayar dengan pemandangan yang menakjubkan di depan mata. "Del," kata Bagus sambil menepuk bahu ondel-ondel, "lihatlah, ini hasil kerja keras kita. Setiap hari kita siram, kita jaga, dan sekarang Allah kasih hasilnya." Ondel-ondel berhenti menari sejenak, lalu menatap langit. "Alhamdulillah, ya Gus, Allah baik banget sama kita. Belimbingnya manis, daunnya rimbun, bahkan burung pun betah hinggap di sini." Dan memang benar. Dari dahan ke dahan, burung-burung kecil beterbangan sambil berkicau. Ada burung pipit, burung kutilang, bahkan burung perenjak yang suaranya nyaring. Mereka hinggap, mencicipi tetes embun di daun, lalu terbang lagi membawa ranting kecil untuk membuat sarang. Di bawah pohon, lebah madu berputar-putar, menghisap nektar dari bunga belimbing yang belum gugur.
Suasana itu membuat kebun Bagus terasa hidup. Udara beraroma campuran antara bunga, buah, dan tanah lembab yang menenangkan. Cahaya matahari pagi menembus sela daun, menciptakan bayangan lembut di tanah. Seekor kupu-kupu kuning hinggap di bahu ondel-ondel, seolah ingin ikut menari. "Del, sepertinya kita harus mulai panen sebagian hari ini," kata Bagus sambil melihat tangkai-tangkai yang mulai menunduk berat karena buah. "Boleh. Tapi aku maunya aku yang petik duluan," sahut ondel-ondel bersemangat, mengangkat tangannya tinggi. Bagus tertawa kecil. "Tapi hati-hati, Del, jangan sampai tangkai mudanya rusak. Nanti nggak tumbuh lagi di ranting itu." "Tenang, aku lembut kok," jawab ondel-ondel dengan nada bangga, meskipun tangannya besar dan agak kaku. Dengan hati-hati, Bagus membawa tangga bambu dan keranjang rotan. Ia naik perlahan ke cabang yang paling rendah. Ondel-ondel menatapnya dari bawah sambil menabuh gendang kecil, mengiringi setiap buah yang dipetik. Setiap kali satu belimbing jatuh ke keranjang, ia berseru riang, satu bintang jatuh dari langit ke tanah. Bagus tertawa geli mendengarnya. "Kamu memang selalu bisa bikin suasana ramai, Del." "Ya dong. Kalau nggak ramai, panen nggak seru," jawab ondel-ondel sambil berputar-putar di tanah. Mereka bekerja sepanjang pagi. Belimbing-belimbing yang matang mereka kumpulkan dalam keranjang besar. Warna kuningnya memantulkan sinar matahari, membuat kebun itu seperti dipenuhi cahaya keemasan. Setiap buah yang dipegang Bagus terasa berat dan segar, kulitnya licin berkilau, dan ketika digigit sedikit, keluar aroma wangi khas belimbing yang menggoda selera. Ondel-ondel tak bisa menahan diri. Ia mengambil satu buah yang jatuh ke tanah dan langsung mencicipinya. "Hai manis banget. Rasanya kayak madu tapi lebih segar," katanya sambil menarik kegirangan. Bagus tertawa, "Pelan-pelan, Del, nanti habis duluan sebelum dijual." "Tapi aku kan cuma mencicipi hasil kerja keras kita." "Masa nggak boleh?" jawabnya sambil mencebik, membuat anak-anak yang menonton ikut tertawa. Beberapa ibu desa datang membawa bakul, menawarkan untuk membantu memilah buah. "Wah, belimbingnya bagus-bagus, Gus. Kulitnya mulus, nggak ada yang cacat," kata salah satu ibu sambil memeriksa buah dengan teliti. "Alhamdulillah, Bu. Ini semua berkat perawatan rutin dan doa juga," jawab Bagus dengan rendah hati. Hari itu terasa seperti pesta panen kecil di kebun Bagus. Anak-anak menari bersama ondel-ondel, para ibu membantu menimbang buah, sementara para bapak yang lewat ikut mencicipi potongan belimbing segar yang disajikan di piring anyaman bambu. Suasana desa menjadi hidup dan penuh tawa. Saat matahari mulai naik tinggi, Bagus berhenti sejenak. Ia duduk di bawah pohon belimbing sambil mengelap keringat di dahi. Angin bertiup lembut, menggerakkan daun-daun yang meneduhinya. "Del, tahu nggak?" katanya pelan, "aku jadi ingat pesan kakek dulu. Katanya, pohon yang dirawat dengan sabar bakal ngasih lebih dari sekadar buah. Ia bakal ngasih kebahagiaan." Ondel-ondel duduk di sampingnya. "Kamu benar, Gus. Aku juga merasakannya. Aku nggak pernah setenang ini sebelumnya. Setiap kali lihat buah-buah ini, aku kayak ngerasa semua capek hilang." Mereka berdua menatap kebun itu dalam diam sejenak. Di kejauhan, tampak sawah yang menguning, bukit hijau membentang, dan langit biru tanpa awan. Desa Bendosari tampak damai, seolah seluruh alam sedang ikut merayakan keberhasilan dua sahabat itu. Namun, tanpa mereka sadari, dari arah sungai kecil di belakang kebun, air mulai beriak pelan. Seekor bebek liar berenang perlahan, memperhatikan keranjang-keranjang berisi belimbing yang ditumpuk di pinggir. Matanya tampak aneh, seolah penasaran sekaligus lapar. Tapi Bagus dan ondel-ondel belum menyadarinya. Mereka terlalu sibuk tertawa dan menikmati hasil panen pertama mereka. Menjelang sore, setelah semua buah matang terkumpul, Bagus menata belimbing-belimbing itu di depan rumah. Ia memisahkan yang besar untuk dijual di pasar, sementara yang agak kecil akan diberikan ke tetangga sebagai sedekah. "Setiap buah yang kita bagi, semoga jadi keberkahan," katanya sambil mengikat keranjang dengan tali rotan. Ondel-ondel menatap tumpukan belimbing itu dengan bangga. "Kita udah kayak petani sungguhan, Gus," serunya. "Ya, Del. Petani yang gak cuma nanam buah, tapi juga nanam kebahagiaan," jawab Bagus sambil tersenyum. Sore itu,
Matahari condong ke barat. Cahaya jingga menembus sela pepohonan, memantul di permukaan buah belimbing yang kuning keemasan. Pemandangan itu begitu indah, hingga seolah seluruh kebun memantulkan sinar emas. Bagus menatapnya dalam diam, lalu berucap pelan, "Alhamdulillah." Ondel-ondel berdiri di sampingnya, menabuh gendang satu kali dengan lembut, "Dum," sebagai tanda rasa syukur yang mendalam. Suara itu bergema lembut di udara senja Blitar, menyatu dengan suara burung yang pulang ke sarang dan desir angin yang membawa aroma manis belimbing ke seluruh penjuru desa. Hari itu, kebun kecil milik Bagus dan ondel-ondel bukan sekadar tempat panen, tapi menjadi simbol ketekunan dan cinta terhadap alam. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat hasil kerja keras sendiri tumbuh menjadi sesuatu yang hidup, bermanfaat, dan membawa senyum bagi banyak orang. Dan di balik semua itu, tanpa mereka tahu, takdir sudah menyiapkan kejadian aneh yang akan menguji ketulusan mereka. Kejadian yang dimulai dari riak kecil di sungai dan seekor bebek yang menatap dari kejauhan. Tapi untuk hari itu, biarlah semua tetap dalam damai. Kebun mereka sedang bersinar, dan hati mereka pun sama, terang oleh rasa syukur. Herba kilauan. Hari itu sore menjelang senja. Cahaya matahari mulai condong, menembus sela-sela dedaunan belimbing yang rimbun, memantulkan warna jingga keemasan di seluruh kebun kecil milik Bagus dan ondel-ondel. Udara sore begitu lembut, terdengar suara jangkrik dari semak, dan gemericik air sungai kecil di belakang rumah terdengar menenangkan. Bagus duduk di teras sambil mengelap peluh. Ondel-ondel berdiri di dekat pagar, menepuk gendangnya pelan, memainkan irama santai sore hari, dum tak tak dum. Semua tampak damai, penuh syukur dan kehangatan. Tidak ada yang mengira bahwa di balik ketenangan itu, sebuah kejadian aneh sedang merayap pelan dari arah sungai. Dari balik rimbun bambu di tepi air, muncul riak kecil. Airnya berputar perlahan, lalu terdengar suara cipratan lembut, pluk, pluk. Seekor bebek muncul dari kegelapan air, tapi bukan sembarang bebek. Bulunya basah dan berkilau, seperti terlapisi minyak, dan matanya memantulkan cahaya merah keemasan yang aneh. Paruhnya panjang, sedikit bengkok, dan di ujungnya meneteskan sisa air yang berbau amis. Ia menatap ke arah kebun Bagus dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara lapar, penasaran, dan licik. Di bawah cahaya senja, sorot matanya seperti bara kecil. Bebek itu berjalan pelan keluar dari sungai, meninggalkan jejak air di tanah, lalu mengibas-ngibaskan sayapnya 2 kali. "Wah, belimbing. Banyak sekali, harum lagi." Gumam si bebek dengan suara serak namun jelas, sesuatu yang tak biasa dari seekor hewan biasa. Ia menegakkan lehernya, menatap pohon-pohon berbuah lebat itu dengan nafsu yang aneh. Tanpa menunggu lama, bebek itu melangkah pelan, lalu mulai mematuk satu buah belimbing yang tergantung rendah. Klep, klep, gluk. Dalam sekejap, satu buah hilang. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tak ada yang melihat, lalu lanjut ke buah berikutnya. Klep, gluk, klep, gluk. Dan terus begitu, dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk seekor bebek. Dari jauh, ondel-ondel yang sedang merapikan keranjang melihat sesuatu bergerak di antara batang pohon. Ia menyipitkan mata. "Loh, Gus, itu bebek ya?" Bagus menoleh. "Mana? Aku nggak lihat." "Itu tuh, di bawah pohon ketiga dari kanan. Kayak lagi makan sesuatu." Bagus berjalan mendekat dengan hati-hati. Ia mengintip dari balik batang pohon besar, dan benar saja. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seekor bebek sedang menelan buah belimbing utuh tanpa dikunyah. Buah itu lenyap dalam satu tegukan, dan bebeknya malah kelihatan semakin besar. Ya ampun, Del, itu bebeknya aneh banget. Ondel-ondel langsung panik. Ia melompat ke sana kemari, memukul gendangnya keras-keras, berteriak, "Woi, itu bukan makananmu. Itu hasil panen kita." Tapi bukannya takut, bebek itu justru menoleh dan menatap ondel-ondel tajam. "Heh, makhluk besar berkepala topeng. Siapa bilang belimbing ini milikmu? Aku datang dari sungai, penjaga aliran air, dan semua yang tumbuh di dekat sungai adalah hakku." Suaranya berat dan bergema aneh, seperti ada gema dari dalam perutnya. Ondel-ondel kaget bukan main. "Astagfirullah. Bisa ngomong? Gus,
Ini bebek bukan bebek biasa. Ini siluman. Bagus tertegun, lalu mundur selangkah. Siluman bebek? Di Blitar? Aku kira itu cuma mitos. Ya ini nyata. Lihat tuh, matanya nyala merah. Bebek siluman itu tertawa pelan. Kuek 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 kuek. Suaranya berubah menjadi seperti lolongan rendah. Bukan suara bebek biasa. Ia mengepakkan sayapnya dan dari balik bulunya keluar percikan air seperti kabut. Tanah di sekitarnya tiba-tiba terasa lembab, bahkan sedikit becek. Bagus berusaha menenangkan diri. Tenang, Del. Kita hadapi baik-baik dulu. Mungkin dia cuma lapar. Ondel-ondel menjawab cepat. Lapar? Itu bukan lapar, Gus. Itu rakus. Lihat, dia udah makan belasan buah. Dan benar saja, di bawah pohon, terlihat sisa tangkai-tangkai belimbing yang patah. Beberapa buah hilang tanpa jejak. Hanya daun dan ranting yang bergoyang. Bebek siluman itu berjalan ke arah mereka. Langkahnya lambat tapi mantap. Setiap kali ia menapak tanah, ada genangan air kecil yang muncul. Anak manusia dan boneka kayu, kalian menanam di tanah dekat airku. Maka, sebagian hasilnya adalah bagianku. Bagus menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu mau, aku bisa kasih beberapa buah, tapi jangan rusak semuanya. Kami kerja keras untuk ini. Kerja keras? Aku menjaga air agar tanah ini subur. Tanpa airku, pohonmu kering. Jawab si bebek dengan sombong. Ondel-ondel mulai kesal. Ia memukul gendangnya keras, suaranya menggema, dum tak dum tak dum. Woi, bebek air. Ini kebun bagus, bukan pasar bebas. Kalau mau minta, minta baik-baik. Bebek itu malah tertawa lagi. Aku tak minta, aku mengambil hakku, katanya sambil menelan lagi satu buah besar. Situasi makin menegangkan. Bagus bingung harus bagaimana, sementara ondel-ondel sudah mulai marah. Tahan dulu, Del, jangan main pukul. Ini bisa runyam, kata Bagus menenangkan. Tapi kalau dibiarkan, habis semua belimbing kita. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara khas yang membuat suasana seketika berubah. Apa yang sedang terjadi di sini? Hah? Suara itu jenaka, sedikit serak, tapi penuh percaya diri. Dari balik semak, muncul seekor kelinci abu-abu tinggi dengan telinga panjang dan wajah santai. Ia mengunyah wortel sambil berjalan seperti tak ada beban di dunia. Bugs Bunny? Teriak ondel-ondel dan Bagus bersamaan. Bugs tersenyum lebar. Yeah, it's me, Bugs Bunny. Lagi jalan-jalan nyari wortel, malah nyasar ke kebun buah. Tapi tunggu sebentar. Ia berhenti, menatap bebek siluman yang sedang menelan belimbing. Itu bukan wortel, bebek, wortel. Bebek siluman menghentikan aksinya, menatap Bugs dengan kesal. Siapa kamu? Kelinci asing? Ini bukan urusanmu. Bugs menegakkan tubuhnya dengan gaya sok gagah. Aku cuma pengamat netral yang cinta keadilan buah. Dan menurutku, makan belimbing tanpa izin itu pelanggaran moral tingkat kebun. Ondel-ondel langsung terbahak. Haha, nah tuh, dengerin, bebek. Bagus tersenyum lega, syukurlah ada yang bantu ngomongin logika. Bugs Bunny berjalan santai mengitari bebek, sambil terus mengunyah wortel. Kamu bilang kamu penjaga air, ya? Tapi kelihatannya kamu lebih mirip penjaga perut kosong. Bebek siluman mendengus. Kau berani mengejekku, kelinci kota? Oh tentu saja. Aku kelinci internasional, Beb. Dari Amerika sampai Blitar, semua kenal aku, jawab Bugs sambil menepuk dadanya. Tapi jujur, aku heran. Siapa sih yang makan belimbing kayak makan popcorn? Ondel-ondel hampir terjatuh karena menahan tawa. Bagus ikut menutup mulutnya, berusaha menahan senyum di tengah situasi absurd itu. Tapi bebek siluman tidak suka dijadikan bahan bercandaan. Ia berteriak keras, dan tiba-tiba hembusan angin dingin keluar dari paruhnya. Daun-daun berguguran, ranting bergetar. Kalian menertawakan aku? Aku bisa membuat sungai ini menenggelamkan kebun kalian. Bagus segera memegang lengan ondel-ondel. Del, siap-siap. Ini serius. Bugs Bunny melompat mundur, tapi wajahnya tetap santai.
Wah, chill out, bebek bersayap badai. Aku punya cara lain buat ngobrol sama makhluk keras kepala kayak kamu. Ia mengeluarkan wortel dari saku. Wortel itu besar dan aneh. Ujungnya bersinar keemasan. Lihat ini, wortel spesial dari dimensi kartun. Kalau kamu suka makan, kenapa nggak tukar aja belimbing dengan wortel ini? Katanya dengan nada licik. Bebek siluman menatap wortel itu dengan mata membesar. Apa itu? Wortel ajaib, rasanya bisa bikin kamu lupa marah. Tapi aku nggak suka wortel. Yakin? Katanya ini bisa bikin bulu makin halus dan mata makin tajam loh. Goda Bugs lagi. Ondel-ondel berbisik ke Bagus, dia lagi ngelakuin apa sih? Bagus menjawab pelan, entahlah, tapi kayaknya dia lagi ngelabui bebek itu. Bugs lalu menaruh wortel di tanah, menepuknya 3 kali. Kalau kamu berani, coba ambil sendiri. Bebek siluman melangkah mendekat, masih menatap curiga. Saat ia menunduk hendak mematuk wortel itu, tiba-tiba tanah di bawahnya ambles. Ternyata Bugs sudah menggali jebakan tanah palsu sejak tadi, ditutup daun-daun kering dan tanah lembut. Dalam sekejap, si bebek siluman jatuh ke lubang kecil, berdebu, dengan wajah penuh kaget. Kuek? Apa ini? Perangkap? Bugs tertawa terbahak-bahak sambil mengacungkan wortelnya. Gotcha! Makanya jangan serakah, bebek. Ini kebun damai, bukan buffet all you can eat. Ondel-ondel bersorak. Hore! Kena juga? Sambil menabuh gendangnya keras-keras, dum tak dum tak. Bagus menghela napas lega. Syukurlah, nggak sampai rusak semua buahnya. Bebek siluman meronta di dalam lubang. Ia berusaha mengepakkan sayap, tapi lubangnya licin. Aku nggak akan menyerah. Kalian pikir bisa mempermainkanku? Bugs mengunyah wortelnya santai. Tenang aja, kawan. Aku nggak jahat. Aku cuma mau kamu belajar sopan. Kalau kamu minta baik-baik, siapa tahu mereka malah kasih 1 keranjang buat kamu. Kata-kata itu membuat bebek siluman terdiam sejenak. Ia menatap ke atas, ke arah Bagus dan ondel-ondel yang berdiri di tepi lubang. Wajah Bagus tampak tenang, tidak marah, justru menatap dengan rasa iba. Kalau kamu memang lapar, aku nggak keberatan berbagi, kata Bagus lembut. Tapi jangan serakah. Kami menanamnya dengan doa dan kerja keras. Kalau kamu ambil semua, bukan cuma kami yang rugi, tapi juga orang-orang yang menunggu buah ini di pasar. Untuk pertama kalinya, mata bebek siluman yang tadi merah menyala mulai meredup. Ia menunduk. Aku cuma iri. Di sungai, aku hidup sendiri. Tak ada yang menanam apapun, tak ada yang peduli. Saat aku mencium harum buah ini, aku kehilangan kendali. Ondel-ondel berhenti menabuh gendang. Ia melangkah maju. Kalau begitu, kenapa nggak kamu datang baik-baik? Kami bakal sambut kamu. Tapi bukan dengan rakus, ya, tapi dengan damai. Bugs menambahkan, betul, aku aja dari dunia lain, tapi kalau datang sopan, semua baik-baik aja. Bebek itu menghela napas panjang, suaranya berat tapi mulai tenang. Aku minta maaf. Bagus tersenyum. Tidak apa, yang penting kamu sadar. Ia lalu memberi isyarat pada Bugs untuk membantu mengeluarkan bebek dari lubang. Dengan bantuan ondel-ondel, mereka menarik bebek itu keluar. Setelah bebas, bebek siluman berdiri diam, menggigil, lalu perlahan bulu-bulunya berubah, dari hitam basah menjadi putih bersih dengan semburat hijau zamrud. Wah, lihat Gus. Dia berubah, seru ondel-ondel kagum. Bugs tersenyum lebar. Nah, kan, kadang, sedikit jebakan bisa membuka hati yang tertutup. Bagus tertawa kecil. Kamu memang luar biasa, Bugs. Bugs menjawab sambil mengedipkan mata. Aku cuma punya satu prinsip. Jangan biarkan kejahatan merusak panenmu, apalagi kalau panennya belimbing, wortel. Suasana pun kembali damai. Senja semakin turun, dan cahaya jingga memeluk kebun belimbing yang mulai tenang. Bebek siluman menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Terima kasih, teman-teman. Aku akan menjaga sungai agar airnya tetap jernih untuk kebun ini." Bagus mengangguk. Dan kami akan menjaga pohon ini agar selalu berbagi, bukan hanya untuk manusia, tapi juga alam.
Bugs menggigit wortelnya sekali lagi, menatap matahari yang mulai tenggelam. Kerja sama yang manis. Kayak belimbing madu. Ondel-ondel menabuh gendangnya pelan, dum, tak, dum, dan semua tertawa bersama. Suasana sore di kebun belimbing milik Bagus dan ondel-ondel kini terasa tegang sekaligus lucu. Setelah keributan antara bebek siluman yang rakus dan duo penjaga kebun itu, datanglah Bugs Bunny, si kelinci cerdas dari dunia kartun yang selalu punya akal 1000. Sejak ia muncul, suasana yang tadinya mencekam mulai berubah jadi sedikit ringan, penuh rasa penasaran dan humor yang khas. Bugs berdiri tegak sambil menggenggam wortel yang selalu setia di tangannya. Ia menatap ke arah bebek siluman dengan ekspresi tenang, seolah sedang menghadapi teka-teki yang menarik, bukan bahaya. Gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan ujung wortel ke pelipisnya. Kalau aku di dunia kartun, biasanya cukup pakai jebakan roti atau catapult roket. Tapi karena di sini dunia nyata, aku harus pakai cara lokal, cara kebun. Ondel-ondel yang sedari tadi gelisah, menepuk dadanya lega. Aduh, syukurlah ada kamu, kelinci pintar. Aku udah hampir mukul bebek itu pakai gendang. Bugs tertawa. Wah, pelan-pelan, big guy. Kita jangan pakai kekerasan. Kita pakai kecerdikan. Kalau hewan rakus dikasih pelajaran, harus pakai jebakan yang manis. Kayak belimbing, tapi versi wortel. Bagus mengangguk sambil tersenyum. Wah, idemu bagus juga, Bugs. Tapi, apa kamu yakin bisa menghadapi bebek seaneh itu cuma pakai akal? Bugs membalik wortelnya di tangan, menggigit ujungnya sedikit, lalu menjawab dengan gaya khasnya. Tentu saja. Aku ini Bugs Bunny, kelinci paling jenius di seluruh semesta Looney Tunes. Bebek itu belum tahu aja siapa lawannya. Bebek siluman menatap dengan kesal dari kejauhan. Ia masih berdiri di antara batang pohon, bulunya basah, dan matanya memancarkan kilau aneh. Apa kalian pikir aku takut pada seekor kelinci yang makan sayur? Katanya dengan nada meremehkan. Bugs hanya tersenyum miring. Gak perlu takut. Aku gak makan bebek kok. Aku vegetarian, bro. Tapi, aku ahli jebakan. Ondel-ondel dan Bagus saling menatap, menahan tawa. Mereka tahu gaya bicara Bugs memang selalu santai meski menghadapi masalah besar. Kalau begitu, ayo kita bantu kamu. Mau bikin jebakan dari apa? Tanya Bagus. Bugs menatap sekeliling. Ia melihat tumpukan ranting kering, daun belimbing yang gugur, dan beberapa tali dari serat pisang yang biasa dipakai Bagus untuk mengikat cabang. Ia segera beraksi. Dengan kecepatan khas kartun, ia mulai memunguti bahan-bahan itu sambil bersenandung lagu lucu. Nah, jebakan wortel, jebakan damai, jebakan tanpa kekerasan, jebakan cinta alam, gumamnya. Ondel-ondel memperhatikan dengan kagum. Wah, kamu nyanyi juga waktu kerja. Ya jelas. Musik itu bikin jebakan jadi lebih presisi. Coba kalau kamu mukul gendang pelan, aku bisa ngatur ritme jebakannya. Begini, kata ondel-ondel sambil menabuh pelan. Dum, tak, dum, tak. Perfect, seru Bugs. Sekarang rasanya kayak di studio kartun profesional. Bagus ikut tertawa kecil. Ia membantu mengumpulkan beberapa daun besar dan batang bambu kecil untuk menambah struktur jebakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah jebakan sederhana tapi cerdas terbentuk. Sebuah lubang kecil yang ditutup dengan daun dan ranting, di tengahnya diletakkan umpan wortel palsu, hasil karya tangan jenius Bugs Bunny sendiri. Wortel palsu itu terlihat sangat nyata. Warnanya oranye mencolok, bentuknya runcing sempurna, bahkan ada sedikit embun buatan dari air embun belimbing yang dipoleskan oleh Bagus. Ondel-ondel sampai berdecak kagum. Wah, ini wortel lebih keren dari yang dijual di pasar. Bugs mengedip bangga. Tentu saja, bro, ini bukan sembarang wortel. Ini, Carrot Deluxe Special Edition Blitar Handmade by Bugs Bunny. Ketiganya tertawa bersamaan. Namun tawa mereka perlahan mereda saat melihat bebek siluman mulai bergerak lagi. Ia melangkah pelan ke arah tengah kebun, kepalanya menoleh kanan kiri, seolah mencari buah yang tersisa. Paruhnya meneteskan air, dan setiap langkahnya menimbulkan suara, pluk, dari tanah basah. Bagus berbisik pelan, dia datang lagi, siap, Bugs. Bugs berjongkok di balik semak, telinganya berdiri tegak,
siap mengamati. Siap, Badi. Begitu dia mendekat, tahan napas. Jangan gerak. Ondel-ondel bahkan sampai menahan tabuhannya. Ia menutup gendangnya dengan kedua tangan supaya suara angin tak membuat jebakan ketahuan. Daun-daun bergetar pelan, sementara cahaya matahari senja jatuh tepat di atas umpan wortel itu, membuatnya bersinar oranye keemasan. Bebek siluman berhenti beberapa langkah dari jebakan. Matanya menyipit. Apa itu? Wortel? Aku tidak suka wortel. Tapi kenapa wangi sekali? Seperti ada madu di dalamnya. Ia maju selangkah. Hidung paruhnya mendekat. Ia mengendus-endus. Harum sekali. Bugs tersenyum licik di balik semak. Ayo, sedikit lagi, my little ducky, gumamnya pelan. Bagus hampir tak tahan untuk tertawa karena ekspresi Bugs benar-benar seperti sedang main teater. Ondel-ondel menahan napas sambil berpegangan pada batang pohon, takut tertawa terlalu keras. Bebek siluman kini berdiri tepat di atas jebakan. Ia menunduk untuk mematuk wortel itu, klep, dan seketika itu pula, jebakan menutup dengan suara tuk yang keras. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar sedikit, dan suara bebek yang kaget terdengar nyaring. Kuaak. Apa ini? Kakinya terperangkap, dan ia terhuyung, lalu terjatuh ke dalam lubang kecil penuh daun. Bugs langsung melompat ke atas batu, menancapkan wortelnya ke tanah seperti pahlawan. Mission accomplished. Bebek tertangkap dengan teknik level Blitar. Ondel-ondel tak bisa menahan diri lagi. Ia menarik kegirangan sambil memukul gendangnya keras-keras. Dum tak dum tak dum tak tak dum. Bagus menepuk tangan, tertawa lega. Akhirnya, kebun kita selamat. Namun lucunya, bebek siluman di dalam jebakan tidak marah seperti sebelumnya. Ia justru berusaha keluar dengan panik sambil mengeluarkan suara yang berbeda. Bukan suara mengancam, tapi lebih seperti rengekan lucu. Kuek kuek kuek, tolongin aku, ini daun gatal. Bugs tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku bilang juga apa, daun belimbing itu gatal kalau nempel di bulu basah. Bagus mendekat, menahan tawa. Aduh, kasihan juga ya, dia malah gatal-gatal. Ondel-ondel menatap ke bawah lubang. Nah, makanya jangan serakah, bebek. Itu akibat makan buah orang tanpa izin. Bebek siluman menatap mereka dengan wajah menyesal. Aku cuma lapar. Bugs mengangkat alisnya. Lapar boleh, tapi rakus jangan. Kalau kamu bilang dari awal, mungkin Bagus kasih 1 keranjang penuh, bahkan bonus jus belimbing. Bagus tersenyum ramah. Benar, aku nggak pelit. Tapi kalau kamu rusak semua pohon, nanti anak-anak kampung gak bisa makan belimbing dari kebun ini lagi. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma belimbing yang segar. Bebek siluman menunduk, matanya yang tadinya merah kini berubah menjadi lembut. Aku minta maaf. Aku salah. Aku gak tahu caranya minta izin. Ondel-ondel berhenti menabuh gendangnya. Kalau begitu, ayo kita mulai dari awal. Sekarang kamu udah tahu rasa bersalah itu gimana. Jangan ulangi, ya. Bugs menurunkan daun penutup jebakan, membantu menarik bebek keluar. Saat bebek itu berdiri, tubuhnya bergetar, dan anehnya, air yang menetes dari bulunya berubah menjadi bening seperti kristal. Sungai di belakang rumah tiba-tiba berkilau terkena pantulan senja. Lihat, Gus, kata ondel-ondel sambil menunjuk, sungainya jadi jernih banget. Bagus menatap penuh takjub. Masya Allah, ini luar biasa. Mungkin, keikhlasannya membuat air sungai jadi bersih kembali. Bugs menepuk bahu bebek. Nah, gimana? Sekarang kamu merasa lebih ringan, kan? Itu namanya efek tobat alami. Bebek menatapnya bingung. Tobat alami? Ya, tobat dari rakus. Hati bersih, air pun ikut jernih, jawab Bugs santai. Ondel-ondel menambahkan sambil tersenyum. Betul, semua makhluk punya kesempatan berubah. Bahkan bebek yang dulu suka makan buah orang. Bebek siluman, yang kini sudah tampak seperti bebek biasa dengan bulu mengilap, menunduk hormat. Terima kasih, teman-teman. Aku akan menjaga sungai ini, supaya kebunmu selalu subur. Bagus menepuk pundaknya dengan lembut.
Kami juga berjanji akan selalu berbagi hasil panen untuk siapapun yang membutuhkan. Karena berkah itu bertambah saat dibagi. Bugs selalu memutar wortelnya di jari, bergaya seperti pesulap. Dan ingat, pelajaran hari ini, kalau ada masalah, jangan langsung marah, pikir dulu, cari akal, dan selesaikan dengan cara yang lucu tapi bermakna. Ondel-ondel tertawa sampai gendangnya bergoyang. Kamu emang kelinci paling kocak. Bugs, kalau kamu tinggal di sini, aku bakal ajarin kamu main gendang Betawi. Bugs menjawab cepat. Deal, asal kamu ajarin aku cara bikin belimbing jadi jus dingin. Bagus ikut tertawa. Itu gampang. Nanti kita panen bareng lagi. Tapi kali ini, jangan lupa undang bebeknya juga, ya, biar dia nggak curi-curi lagi. Senja semakin turun. Langit berubah oranye keemasan, memantul di sungai yang kini jernih dan berkilau. Burung-burung kembali ke sarang, sementara suara jangkrik mulai terdengar pelan. Udara sore terasa damai, hangat, dan penuh rasa syukur. Ondel-ondel memukul gendang dengan irama pelan, seperti lagu penutup yang tenang. Dum tak, dum tak, dum tak dum. Bugs duduk di samping Bagus, menggigit wortel, menatap matahari yang hampir tenggelam. Hei, Gus, katanya sambil tersenyum, kadang, jebakan terbaik bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajari. Bagus mengangguk. Benar. Dan kadang, teman terbaik datang dari tempat yang tidak kita sangka. Mereka bertiga tertawa bersama, sementara bebek yang kini jinak ikut berenang kecil di sungai, memercikan air bening yang berkilau oleh cahaya senja. Kebun itu kini tidak hanya penuh dengan belimbing manis, tapi juga penuh dengan cerita tentang akal, persahabatan, dan perubahan hati. Dari hari itu, warga Blitar sering berkata, kalau lihat sungai yang jernih dan belimbing yang ranum, ingatlah kisah kelinci cerdik, ondel-ondel lucu, dan bebek yang akhirnya belajar rendah hati. Dan sejak saat itu pula, Bagus dan ondel-ondel menamai kebunnya dengan nama baru. Kebun Belimbing Amanah, Herba. Sejak hari itu, kehidupan di kebun belimbing milik Bagus dan ondel-ondel berubah sepenuhnya. Hujan turun lebih teratur, tanah menjadi lebih gembur, dan setiap pagi embun yang menempel di daun belimbing tampak berkilau seperti permata kecil. Burung-burung datang bernyanyi setiap fajar, seolah mereka juga tahu bahwa kebun itu kini bukan sekadar tempat tumbuhnya buah, tapi juga tempat tumbuhnya kebaikan dan ketulusan. Pagi-pagi sekali, warga dari berbagai kampung di sekitar Blitar mulai berdatangan. Ada yang membawa keranjang bambu untuk membeli buah segar, ada yang sekadar ingin melihat ondel-ondel menari di bawah sinar matahari, dan ada pula yang datang membawa anak-anak kecil agar belajar tentang kerjasama, kecerdikan, dan kejujuran. Bagus biasanya berdiri di pinggir kebun, mengenakan caping sederhana dan senyum hangat. Ia menyambut setiap tamu dengan salam dan ucapan penuh adab. Assalamualaikum. Silakan masuk, kebun ini milik bersama. Jangan hanya bawa pulang buahnya, tapi bawa juga pelajarannya, katanya dengan lembut. Warga merasa kagum. Tak ada kesombongan sedikit pun dalam diri Bagus, meski kebunnya kini terkenal. Ia justru sering berkata, aku bukan petani hebat. Aku hanya penjaga kecil dari anugerah Allah. Kalau Allah tak menurunkan hujan, tak ada belimbing manis yang tumbuh. Kalau ondel-ondel dan teman-teman tak membantu, kebun ini tak akan seramai ini. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Mereka sadar bahwa keberhasilan bukan hanya soal tangan manusia, tapi juga izin dan pertolongan Allah. Sementara itu, ondel-ondel tetap menjadi bintang utama setiap hari. Ia menari dengan gendang kecil di tangannya, memukulnya dengan ritme ceria yang membuat anak-anak tertawa riang. Dum tak dum tak dum tak tak dum. Suaranya menggema, menyatu dengan nyanyian burung dan desir angin di antara daun-daun belimbing. Setiap kali selesai menari, ondel-ondel akan berhenti sejenak dan berkata lantang, ingat, kerja sama lebih manis dari belimbing. Tempat madu. Kalimat itu menjadi semacam slogan khas kebun. Bahkan warga sampai menuliskannya di papan kayu besar di pintu masuk. Kerja sama lebih manis dari belimbing, kebun amanah Blitar. Anak-anak sekolah sering datang dalam rombongan, ditemani guru mereka. Mereka duduk melingkar di bawah pohon sambil mendengarkan Bagus bercerita tentang kejadian tempo hari, tentang bebek siluman yang rakus, tentang jebakan wortel palsu karya Bugs Bunny, dan tentang bagaimana semuanya berakhir dengan pelajaran yang indah,
bahwa setiap makhluk bisa berubah jika diberi kesempatan dan bimbingan. Kadang, Bugs Bunny juga muncul dari balik pohon, membawa wortel sungguhan, dan dengan gaya lucunya berkata, "Hey kiddos, ingat, kalau mau pintar, jangan cuma makan wortel, tapi juga baca buku dan bantu orang tua." Anak-anak tertawa terbahak-bahak, tapi mereka juga paham maknanya. Bugs yang dulu datang karena kebetulan kini sering kembali ke Blitar hanya untuk menemani Bagus dan ondel-ondel. Ia bilang, di tempat ini udara lebih segar, dan orang-orangnya lebih ramah daripada di dunia kartun. Bebek yang dulu siluman kini tinggal di sungai belakang kebun. Ia sudah berubah jadi penjaga sungai yang baik. Setiap pagi ia berenang mengelilingi tepi kebun, memastikan air tetap jernih dan tak ada sampah yang hanyut. Kadang ia bersiul kecil, dan anak-anak yang lewat di jembatan akan melambai padanya. Mereka tak lagi takut, malah menganggapnya teman. "Lihat tuh," kata Bagus suatu hari sambil menunjuk ke arah sungai. "Dulu dia serakah, sekarang dia jadi pelindung air. Itulah tanda kalau hati yang tulus bisa mengubah apa saja." Ondel-ondel menabuh gendangnya pelan sambil tersenyum. "Benar, Gus. Setiap makhluk yang mau belajar bisa jadi lebih baik. Bahkan yang dulu jahat sekalipun." Waktu berlalu, kebun itu bukan lagi sekadar tempat bercocok tanam. Ia menjelma menjadi tempat wisata edukatif yang dikenal di seluruh Jawa Timur. Para pelajar, petani, dan keluarga dari kota lain datang untuk belajar tentang ekologi, kebersamaan, dan nilai-nilai spiritual. Di salah satu sudut kebun, Bagus membuat papan besar bertuliskan ayat Al-Quran yang selalu ia jadikan pedoman hidupnya. "Wa teawan, alal birri wa taqwa, wa el teawan, alal itsmi walud." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah 2. Ia menjelaskan ayat itu pada setiap tamu yang datang. "Inilah rahasia kebun ini bisa terus tumbuh. Karena di sini kami belajar tolong-menolong dengan niat takwa, bukan untuk keuntungan pribadi. Semua hasilnya kami bagi dengan ikhlas." Suatu hari, seorang kakek tua datang berkunjung. Ia berjalan perlahan dengan tongkat, lalu berkata, "Anakku, dulu tanah di sini kering. Aku tak percaya bisa jadi kebun sebagus ini. Apa rahasianya?" Bagus tersenyum rendah hati. "Rahasianya cuma satu, Kek, niat baik dan kerjasama. Kalau manusia mau bekerja sama dengan makhluk lain, bahkan pohon dan hewan pun ikut bersyukur." Kakek itu mengangguk. "Berarti benar kata pepatah, kalau hati bersih, tanah pun ikut subur." Waktu terus berjalan. Setiap musim panen, belimbing di kebun Bagus selalu tumbuh lebat. Warnanya kuning keemasan, manisnya pas, dan aromanya khas. Orang-orang bilang, buah belimbing dari kebun itu berbeda dari tempat lain. Ada rasa sejuk yang sulit dijelaskan, rasa yang menenangkan, seperti sedang makan buah sambil berdoa. Ondel-ondel sering berkata sambil bergurau, "Mungkin karena belimbing ini disiram bukan cuma air, tapi juga sholawat." Setiap kali mendengar itu, Bagus tertawa dan menjawab, "Benar, karena setiap kali panen, kita mulai dengan bismillah, lalu akhiri dengan alhamdulillah." Dan benar saja, di antara pepohonan yang rindang, selalu terdengar suara zikir lembut setiap sore. Kadang, Bagus duduk membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara ondel-ondel mengiringi dengan tabuhan pelan yang seirama dengan lantunan suci itu. Suasana menjadi damai dan penuh cahaya. Tak jarang, tamu-tamu yang datang menangis haru. Mereka bilang kebun itu punya energi ketenangan yang sulit dijelaskan. "Seolah setiap daun di sini bertasbih," kata salah seorang ibu yang berkunjung dari Malang. Bugs Bunny yang mendengar itu berkata sambil tertawa kecil, "Heh, aku aja yang kartun bisa ngerasain damainya tempat ini. Kayak dunia Looney Tunes dikasih karunia." Lama-kelamaan, kisah tentang kebun belimbing Bagus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Banyak media datang meliput, menulis kisah inspiratif tentang bagaimana kecerdikan seekor kelinci, kesabaran seorang pemuda, dan semangat ondel-ondel bisa menyelamatkan sebuah kebun dan bahkan mengubah makhluk jahat jadi baik. Bagus selalu menolak disebut pahlawan. Ia hanya menjawab dengan senyum, "Aku cuma tukang kebun kecil." Pahlawannya adalah Allah, yang memberi kesempatan untuk kita semua memperbaiki diri. Suatu sore, di tengah langit yang berwarna jingga keemasan,
Bagus berdiri di bawah pohon belimbing terbesar di kebunnya. Di sampingnya ada ondel-ondel dan Bugs Bunny. Mereka memandang sungai yang tenang, tempat bebek siluman kini berenang damai. Bagus berkata pelan, "Kalian tahu, dulu aku hanya ingin punya kebun kecil. Tapi Allah malah memberiku tempat belajar kehidupan. Aku belajar bahwa kerja sama bukan sekadar tentang membagi tugas, tapi tentang menyatukan niat." Ondel-ondel mengangguk dan menabuh gendang pelan. Dum, tak, dum tak. Ia lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kerja sama lebih manis dari belimbing." Bugs Bunny menimpali dengan candanya yang khas, dan wortel tambahannya bikin makin gurih. Mereka bertiga tertawa lepas. Angin sore bertiup membawa aroma buah yang segar. Dari kejauhan terdengar adzan maghrib menggema, memanggil semua makhluk untuk kembali mengingat Sang Pencipta. Bagus menundukkan kepala, berbisik pelan. "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah menjadikan kebun ini ladang berkah, bukan hanya bagi tubuh tapi juga bagi hati." Setelah itu, mereka berjalan menuju rumah kecil di tepi kebun. Di dinding rumah tergantung papan kayu bertuliskan, "Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya." Quran Surat Ibrahim 7. Setiap orang yang lewat selalu berhenti sebentar untuk membaca dan tersenyum. Ada sesuatu yang menenangkan dari tempat itu, sesuatu yang membuat siapapun ingin jadi lebih baik. Dan begitulah, legenda kebun belimbing di Blitar pun hidup hingga kini. Setiap kali seseorang menanam pohon, mereka akan mengingat pesan Bagus. Kalau kita bekerja sama dengan niat baik, Allah pasti menolong. Herba. Kerja sama lebih manis dari belimbing, tempat madu. Alhamdulillah, teman-teman, cerita hari ini sudah selesai. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, agar hidup kita penuh berkah. Tetaplah bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena dari ketakwaan datang semua kebaikan. Bagi kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah karuniakan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga Allah beri sehat, rezeki, dan umur panjang yang barokah. Terakhir, tulis di komentar judul apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin dengar berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba.